Kisah sang pembunuh 99 nyawa yang ingin bertaubat. Dikisahkan dalam kitab Irsyadul Ibad, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita kepada para sahabatnya, dahulu pada zaman-zaman sebelum kalian, terdapat seorang pembunuh berantai yang telah menghabisi 99 nyawa manusia. Ia ingin bertanya kepada orang alim, akhirnya seseorang menyuruh ia mendatangi rohib atau yang disebut dengan pendeta, untuk menanyakan perihal taubatnya. Wahai rohib, aku telah membunuh 99 orang, apakah aku masih bisa bertaubat? Tanpa basa-basi rohib itu menjawab, kamu tidak bisa bertaubat, dosamu terlalu banyak. Jawaban ini membuatnya kecewa, ia pun langsung membunuh sang rohib, dan genaplah sekarang 100 nyawa melayang di tangannya. Kemudian, ia kembali mencari orang alim di muka bumi pada saat itu, untuk tetap menanyakan perihal taubatnya. Seseorang menunjukkan tempat orang alim yang ia inginkan. Akhirnya ia bertemu. Wahai orang alim, aku telah membunuh 100 orang, apakah aku masih bisa bertaubat? Orang alim itu menjawab, kamu masih bisa bertaubat, tidak ada yang bisa menghalangi taubatnya seorang hamba. Orang alim itu meneruskan ucapannya, pergilah kamu ke tempat ini, sesungguhnya di sana ada orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah, maka beribadahlah kamu bersama mereka. Dan ingat, jangan kamu kembali ke negerimu, karena negerimu itu adalah negeri yang buruk. Dia pun berangkat. Akhirnya, ketika tiba di tengah perjalanan, datanglah kematian menjemputnya, ia pun mati sebelum sampai ke tujuannya. Hal ini membuat malaikat rahmat dan malaikat azab berselisih tentang status mantan pembunuh tersebut. Malaikat rahmat mengatakan, dia sudah pergi dalam keadaan bertobat dengan menghadap sepenuh hati kepada Allah. Sementara itu, malaikat azab berkata, sesungguhnya dia belum pernah mengerjakan satu amalan kebaikan sama sekali. Tak lama kemudian, datanglah malaikat lain dalam wujud manusia, lalu ia menjadi hakim yang menentukan perkara di antara mereka berdua. Malaikat itu berkata, ukurlah jarak antara dia dengan kedua negeri tersebut. Ke arah negeri mana dia yang lebih dekat, maka dialah yang berhak untuk membawanya. Lalu keduanya mengukurnya, ternyata mereka dapati, bahwa orang itu lebih dekat ke negeri yang diinginkannya untuk bertaubat. Malaikat rahmat pun segera membawanya, ia pun wafat dalam keadaan husnul khotimah.